Guys, kalian nyadar nggak? Mas Wapres kita ini emang agak lain. Beliau ini paling bisa dan nggak pernah kehabisan ide untuk mengkonter orang-orang yang nyinyir terhadap dirinya. Tentunya dengan cara yang elegan. Di saat DPR tidak memajang fotonya di gedung yang katanya terhormat itu, timbullah posko lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden. Sebuah wadah yang disediakan khusus untuk melayani pengaduan masyarakat terhadap terkait birokrasi dan juga pemerintahan dan lain-lain. Gimana? Menyala nggak tuh Wapres kita? Dengan diterbitkannya posko lapor Mas Wapres, seolah-olah kita diberikan pencerahan bahwa selama ini DPR yang notabene Dewan Perwakilan Rakyat belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. DPR hanya dijadikan tempat untuk melayani kepentingan-kepentingan politik atau golongan-golongan tertentu saja. Jika sudah begini, apakah kita masih butuh DPR? Makanya saya bilang, jangan melawan orang baik, jangan melawan orang tulus. Pasti ada aja idenya untuk mengkonter-konter orang yang nggak suka terhadap dirinya. Tapi dengan tidak berkoar-koar. Beliau lakukan itu dengan cara yang terhormat, dengan cara yang elegan. Menyala Wapresku. Gimana nih tetangga sebelah, masih mau nyinyir? Kalau kalian nyinyir, pasti ada lagi nih ide-ide cemerlang dari Mas Wapres kita. Karena dia ini benar-benar tulus untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa dan negara ini gitu. Jadi jangan macam-macam sama orang baik. Itu aja sih pesan saya, oke? Yang Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang mulai membuka posko pengaduan bagi masyarakat di Istana Wapres membuat Menko Polkam Budi Gunawan berharap agar dibukanya pos tersebut dapat membuat pemerintah bisa cepat merespon apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Posko pengaduan bagi masyarakat di Istana Wapres yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menurut Menko Polkam Budi Gunawan. Hal tersebut untuk mengetahui apa saja yang menjadi persoalan masyarakat, sehingga pemerintah dapat cepat merespon apa yang menjadi persoalan masyarakat. Tidak hanya itu, dengan mengetahui adanya berbagai masalah masyarakat ini, Budi Gunawan meminta agar seluruh kementerian yang bertanggung jawab dapat bersinergi menyelesaikannya. Pak Wapres kan punya kewenangan dan kapasitas untuk itu. Beliau sebagai Wakil Presiden tentu mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menerima pengaduan masyarakat. Itu pasti bisa lebih bagus ya, lebih cepat respon nanti dari pemerintah. Ya, semua aspek itu kan juga ada di kami, juga ada di kementerian lembaga yang lain. Ada inspektorat masing-masing, itu juga tujuannya untuk menangani komplain di masing-masing kementerian. Seharusnya semua sinergi dan saling mendukung ya, menguatkan. Ini artinya untuk mengakselerasi ya Pak? Ya, apa yang dibuat oleh Pak Wapres ya tentu sama, beliau ingin mendengar langsung kan keluhan-keluhan ya, mungkin dari kementerian ada yang belum direspon, ada juga pelayanan feedbacknya yang belum baik, sehingga beliau langsung akan terjun menangani itu. Budi juga berharap agar masyarakat dapat memberikan keluhan-keluhan ke posko pengaduan yang belum direspon cepat kementerian terkait, di mana nantinya persoalan akan cepat ditangani. Lapor Mas Wapres, ada yang nggak mau masang foto Mas Wapres nih? Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, pemilih Pak Prabowo, di follow dulu ya guys, agar berita tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak tertinggal guys. Mantap, Mas Wapresku menyala, membuka posko pengaduan, lapor Mas Wapres, nggak tanggung-tanggung guys. Poskonya itu ada di Istana Wakil Presiden. Ayo rakyat Indonesia yang punya masalah apapun boleh lapor ke Mas Wapres kita ya guys ya.
Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang. Tentu laporan-laporan dari masyarakat ini akan dikoordinasikan dengan jenderal kita ya, Pak Prabowo Subianto guys, dan akan mengambil solusinya. Itu kita pemimpin mantap ini, pemimpin yang kedua-duanya memikirkan rakyat. Pak Prabowo memikirkan rakyat, Mas Wakil Presiden Mas Gibran memikirkan rakyat. Kurang bersyukurlah apalagi kita rakyat Indonesia guys, mempunyai pemimpin yang hebat, mantap. Malah ada yang tidak mau pasang fotonya Mas Wapres, itu gimana? Gemes aku loh ya. Anak-anak jenderal, terus kita dukung ya Prabowo dan Mas Gibran ini untuk menjadi pemimpin kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Menyala terus anak-anak jenderal. Pum pum pum. Program Lapor Mas Wapres dianggap program yang PHP, program yang lebih nuansanya ke politis. Itu kata pengamat-pengamat ya, pengamat-pengamat yang memang sebetulnya termasuk kelompok itu aja. Itu udah jelas. Apapun program yang diluncurkan selalu dibilangnya negatif gitu ya. Nah, saya mau membedah program itu, program Lapor Mas Wapres ya. Jadi, yang pertama, apapun yang diluncurkan program oleh Gibran ya, oleh Mas Gibran ya, program itu udah pasti program yang sudah didiskusikan dengan matang dengan Prabowo. Karena Mas Gibran kan ngomong, tidak ada visi Presiden Prabowo, tidak ada program Pak Prabowo. Artinya apa yang diluncurkan sekarang oleh Mas Wapres ya, sama Lapor Mas Wapres, itu adalah program yang memang sudah disetujui bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bagus menurut saya. Dulu Ahok di DKI melakukan itu. Ya, kenapa saya bilang bagus? Karena saluran-saluran ya pengaduan bagi masyarakat hingga didengar sampai oleh kekuasaan atau pemerintahan itu selalu mampet di bawahnya. Nah, dengan program seperti ini itu akan membuat apa? Membuat semua instansi yang terkait ya, kementerian sampai ke dinas-dinas ya, ke daerah, itu akan merubah polanya. Gitu ya, karena kalau mampet pasti masyarakat ngadunya ke wakil presiden gitu. Dan ini secara tidak langsung membuat semua menjadi lancar kembali saluran-saluran pengaduan ya. Kalau dulu kita di kepolisian tidak mau jalan ya, kalau tidak ada uangnya, ya itu nanti mentok masyarakat akan mengadu ke wakil presiden gitu ya, dan ini akan sampai ke Prabowo dan akan ditindak gitu loh kementerian-kementeriannya atau konektivitas lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan apa yang dilapor. Selain Pak Prabowo, presiden kita yang sangat keren dan sangat gagah itu tuh ya kan, ternyata Wapres kita nih, Mas Gibran pun keren banget, cowok, sumpah. Lo tau kan kalau Pak Prabowo itu lagi ada tugas di luar negeri. Nah, jadi di Indonesia ini yang bertugas itu adalah Wapres kita, guys, Mas Gibran. Lo tau nggak, tiba-tiba nih Mas Gibran itu bikin program Lapor Mas Wapres. Lo tau program itu tuh bertujuan untuk apa? Jadi program itu tuh bertujuan untuk masyarakat Indonesia itu boleh melapor dan mengadu ke situ, guys. Jadi kalau misalnya kalian semua nih melihat kejanggalan di pemerintahan kita nih, boleh banget guys ngadu di sana gitu. Lu bayangin aja deh, ini tuh adalah program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia guys. Biar apa guys? Biar masalah-masalah kita itu langsung ditangani oleh Mas Wapres langsung gitu. Jadi nggak usah tuh kita ngadu ke sini segala macam. Kagak bakalan kesampean, kagak bakalan nyampe ke sana, kagak bakalan. Kalau misalnya kita ngadu langsung ke sana kan nggak mungkin dong kalau misalnya nggak langsung dilakukan gitu. Dan sumpah ya, kata gue nih, Mas Gibran membuat program ini tuh membuat DPR tuh pada bingung gitu. Kayak, anjir, nanti gue tugasnya apa gitu. Lu paham gak sih? Dan gue kemarin ngeliat di berita-berita kalau Wapres kita itu fotonya tidak dipajang di DPR guys. Apakah Mas Gibran membuat program ini tuh untuk membuat bingung DPR gitu, apa kayak mana gitu, gue nggak tahu nih. Dan gue sangat berharap program Lapor Mas Wapres itu tuh berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau ada yang ngadu tuh langsung terselesaikan dan segala macem gitu. Dan gue juga sekarang itu lagi nunggu ini gebrakan-gebrakan baru apa lagi nih dari presiden kita atau dari wakil presiden kita gitu. Karena
mereka belum ada berapa bulan apa aja kayak banyak banget gebrakan barunya, gue mah heran. Gibran Raka Buming Raka, wah, yang biasa kita kenal dengan Mas Wapres, ini bikin gebrakan baru nih ya. Ada channel aduan, kanal aduan lapor Mas Wapres. Wah, mantap. Memang ya, nggak sia-sia gua dan kalian semua yang milih Prabowo Gibran, nggak sia-sia. Karena apa? Ini Mas Wapres ini versi Pak Jokowi, tapi versi upgrade. Ya, kalau Pak Jokowi itu 4.0, Mas Gibran ini mungkin 7.0. Salut keren Mas Gibran. Ini yang harus dicontoh oleh seluruh pejabat negara, ya. Bahkan harus dicontoh oleh anggota dewan. Harus bikin kanal aduan seperti ini. Kenapa? Supaya masyarakat ini bisa menyalurkan aspirasi, keluh kesahnya, kritiknya. Nah, seperti ini harusnya seluruh pejabat negara mencontoh Mas Wapres kita, ya kan? Jadi kita bisa berkeluh kesah langsung ditanggapi dengan respon cepat. Jadi buat para pembenci ya, Mas Gibran di luar sana yang bilang Mas Wapres ini cengak-cengok lah, yang bilang Mas Wapres ini nggak bisa kerja, cuma pencitraan. Aduh guys ya, melek dikit gitu loh ya, melek update ya. Nih contoh kerja nyatanya aja udah jelas gitu ya. Terserah lah kalian mau bilang gue kayak gimana, buzzer lah, apa projongos lah, apa whatever itu, tapi ini pada faktanya gue harus kasih tahu ke kalian bahwa ini adalah contoh pemimpin generasi milenial yang memang kita nggak sia-sia memilih beliau. Oke? Terima aja faktanya ya, kalau Mas Wapres ini udah kerja dengan cepat, gercep ya. Kalian yang mau benci-benci silakan aja lah ya, rawat aja kebencian kalian 5 tahun ke depan gitu ya. Tapi nggak usah ngadu lo ya, nggak usah ngadu. Kalau ada apa-apa lo jangan ngadu. Masa lo ngebenci orang tapi ngadunya sama orangnya itu juga, di malu dong ya kan. Salam waras. Indonesia benar-benar makin gila sih. Mas Wapres kita buka tuh pengaduan khusus untuk masyarakat. Jadi mau ngadu apapun, kalian kayaknya bisa sih. Tapi asalkan jangan ngadu diputusin pacar ya, jangan ngadi-ngadi. Nah, ini baru tuh diumumin kalau kita semua warga Indonesia boleh ngadu apapun. Kayak misalnya masalah desa, masalah pembangunan, yang pastinya berhubungan dengan ya dana-dana dari pemerintahan gitu ya. Dan juga masalah-masalah misalnya ya pupuk, atau misalnya jalan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu kira-kira mau ngadu apa nih? Soalnya ya, kita itu bisa ngadu melalui 2 hal nih. Yang pertama, boleh langsung tuh kunjungi istana. Yang kedua, kita boleh ngadu melalui WhatsApp ini. Kita tinggal ngikutin ini aja dan kita pasti dapat feedbacknya. Kita harap sih dapat feedback yang bagus ya. Cumannya sih kalau soal ini ya udah pernah juga dicoba oleh ya Pak Gibran sendiri ya. Wah, Pak Gibran nggak tuh. Biasanya manggil Mas, jadinya sekarang panggil Bapak ya. Tapi enggak sih, dibilang di sini ya lapor Mas Wapres. Nah, lapor dah tuh. Jadi ingat ya, kita boleh lapor apa aja, yang penting jangan lapor diputusin sama pacar sih. Intinya jangan ngadi-ngadi. Mantap untuk Indonesia 2045, Indonesia emas, kita dukung bersama. Jangan ya nyinyir, jangan kebanyakan nyinyir. Kita dukung semua program-program yang baik. Oke, mantap jiwa. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, yang mana Mas Gibran bikin gebrakan baru yaitu lapor Mas Wapres gitu ya teman-teman. Jadi mendapatkan tanggapan positif dari para netizen. Jadi netizen ini berkomentar atau menanggapi tentang gebrakan yang diadakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Raka Buming Raka yang bernama lapor Mas Wapres gitu ya teman-teman. Jadi dari pertama lapor kepada itu ada aduan untuk melapor ke Bapak Presiden, dan sekarang Mas Wapres bikin pengaduan juga yang bernama lapor Mas Wapres gitu ya teman-teman, dan mendapatkan tanggapan positif dari para netizen. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.